Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kegiatan kita kali ini adalah menyimak, mempelajari pengertian, tujuan, dan ciri teks prosedur. Ya, kita masuk ke bab 3, yaitu teks prosedur. Jangan lupa sebelum memulai pelajaran, kalian absen dulu di kelas e-learning, ya. Lalu menyimak bahan ajar yang saya berikan secara lengkap dari awal sampai akhir, ya. Jangan setengah-setengah, supaya kalian lebih mudah memahaminya. Atau kalau perlu diunduh video pembelajaran dari Budian. Jangan lupa nanti untuk meninggalkan absen di kolom komentar dengan menuliskan nama lengkap kalian beserta kelas. Baik, kita simak bersama-sama. Pengertian teks prosedur adalah teks yang berisi tujuan dan langkah-langkah yang harus diikuti agar suatu pekerjaan dapat dilakukan. Teks prosedur berisi instruksi atau perintah kepada pembaca kalau berupa tulisan atau pendengar kalau berupa lisan untuk membuat atau melakukan sesuatu. Contoh teks prosedur itu bisa teks prosedur langkah-langkah mematikan AC atau menyalakan AC. Terus ada juga teks prosedur yang sering kita lihat di acara masak-memasak, ya, yang biasanya dipandu oleh chef-chef terkenal itu, koki, yaitu cara membuat kue atau cara membuat masakan berkuah. Seperti acaranya Chef Rudy yang biasanya memandu acara memasak kuliner khas Nusantara. Nah, itu juga contoh teks prosedur secara lisan, yaitu. Dan ada pula teks prosedur cara melakukan kegiatan, itu contohnya seperti cara memainkan gitar, cara memainkan gamelan, atau mungkin cara melakukan senam poco-poco dan sebagainya. Itu contoh dari teks prosedur. Berarti ada tujuannya, ada langkah-langkah yang diikuti. Kemudian kalau di dalam teks prosedur cara membuat kue atau cara membuat sesuatu, pasti ada alat dan bahan yang dibutuhkan. Nah, itu ya pengertian teks prosedur. Nah, untuk tujuan teks prosedur sendiri adalah memberikan petunjuk atau cara untuk melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Seperti contoh yang saya berikan tadi, ada teks prosedur cara membuat atau cara melakukan sesuatu, cara memainkan gitar dan sebagainya. Itu untuk apa sih tujuannya? Untuk memberikan petunjuk atau cara melakukan sesuatu, ya, melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah, supaya cara-cara atau petunjuk yang dilakukan tersebut itu bisa runtut, bisa urut, bisa maksimal nanti hasilnya. Tanpa teks prosedur, tanpa instruksi, tanpa petunjuk, pasti kita akan kebingungan bagaimana cara membuat atau memasak kue, bagaimana cara melakukan poco-poco, tari poco-poco. Jadi harus jelas, ada instruksinya, ada petunjuknya. Lalu ciri teks prosedur, ciri-cirinya yang pertama adalah panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Jadi ada panduan langkah-langkah atau cara membuat, misalnya kalau langkah-langkah yang dilakukan ada di teks prosedur cara melakukan senam poco-poco. Itu yang pertama, gerakannya seperti apa, kemudian gerakan yang kedua dan ketiga dan selanjutnya. Ada pula panduan langkah-langkah saat membuat kue, misalnya kue brownies. Nah, itu langkah-langkahnya seperti apa, urut-urutannya seperti apa. Kan tidak boleh acak, ya, harus urut. Lalu yang kedua, aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan sesuatu. Nah, yang dimaksud batasan misalnya dalam hal bahan. Kan kita tidak mungkin saat membuat resep masakan kita tidak mengira-ngira bahan yang hendak dicampur atau bahan yang hendak dimasukkan. Misalnya telur, kita hanya mengira-ngira berapa jumlah telur, berapa butir. Nah, itu harus ada batasannya. 2 butir telur. Nah, contoh batasan seperti itu. Lalu misalnya kita masukkan lagi 1/4 gram terigu. Nah, tidak mungkin, ya, kita hanya memasukkan terigu begitu saja tanpa adanya batasan, tanpa adanya ukuran.
Lalu ada pula misalnya untuk memberikan batasan pada bahan ketela. Nah, ketela ini tidak mungkin kita hanya menyiapkan ketela saja, tapi ketela berukuran sedang. Nah, harus ada batasannya. Batasan dalam hal ukuran, bisa warna, bisa beratnya, mili atau mungkin gram. Kemudian itu tadi batasan dalam hal membuat resep masakan. Tadi ada bahan-bahannya, batasannya seperti apa. Lalu ada pula batasan saat melakukan kegiatan. Teks prosedur melakukan kegiatan senam poco-poco. Itu batasannya seperti apa? Misalnya dalam hal jarak antara satu peserta dengan peserta yang lain tidak boleh saling berhimpitan. Jadi harus renggang. Ya, itu contoh batasan. Yang ketiga, isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Harus urut langkah-langkahnya atau isinya, tidak boleh acak ya, harus urut supaya nanti hasilnya maksimal. Itu ciri teks prosedur. Nah, contoh teks prosedur, ini ada sebuah contoh teks prosedur cara mematikan komputer. Nah, ada langkah-langkahnya bagaimana cara mematikan komputer. Tutup semua aplikasi yang Anda gunakan, ada tombol close atau tombol tutup ya, biasanya di pojok atas. Lalu klik menu start ya, menu mulai itu di logo Windows di pojok kiri bawah, pilih shutdown dan tunggu beberapa saat hingga komputer Anda benar-benar mati. Ini juga merupakan contoh batasan ini, hingga komputer Anda benar-benar mati. Jadi tidak menuliskan hanya pilih shutdown dan tunggu beberapa saat. Jadi harus benar-benar komputernya dipastikan mati dulu, baru tekan tombol monitor dan speaker. Setelah itu setelah semuanya mati ya, pastikan semua. Setelah komputer mati, baru cabut kabel dari stop kontak. Untuk mengantisipasi terjadinya korsleting listrik. Nah, itu contoh teks prosedur. Terima kasih anak-anakku telah menyimak video pembelajaran dari Bu Dian terkait pengertian, ciri, dan tujuan teks prosedur. Insya Allah untuk materi berikutnya saya berikan di hari Senin. Jangan lupa untuk mengerjakan ulangan harian bab cerita fantasi yang kemarin ya, jangan sampai telat, jangan sampai terlambat karena batas waktunya hingga besok hari Kamis pukul 21 waktu Indonesia Barat ya. Selalu tingkatkan semangat belajar dan prestasi kalian, jangan malas, dan selalu jaga kesehatan dan tingkatkan kualitas ibadah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.